Uh, selamat siang teman-teman. Saya Daniel dengan NIM 10 2018 083 akan mempraktekkan tugas pengetesan urinalisis. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan APD, yaitu berupa masker dan sarung tangan. Baik, pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan protein urin, yaitu dengan asam sulfosalisilat 20%. Yang pemeriksaannya kita lakukan dengan urin 24 jam. Lalu kita membutuhkan 60 spiritus, 2 tabung reaksi, dan 1 gelas ukur untuk mengukur berapa cc-nya. Yang pertama, dan jangan lupa ada larutan asam sulfosalisilat 20%. Lalu juga kita membutuhkan penjepit. Yang pertama kita lakukan adalah menaruh urin 20 cc ke gelas ukur, lalu tuangkan ke tabung reaksi. Kita harus membuat sampel ini menjadi 2 sampel. Kita harus membuat 2 sampel, satu sebagai kontrol dan satu sebagai untuk diuji. Setelah itu yang ingin diuji kita tambahkan dengan asam sulfosalisilat 20%. Setelah itu tabung yang kita ingin uji kita panaskan dengan 60 spiritus. Itu usahakan di permukaannya dan digoyangkan dan tidak sampai mendidih. Lalu kita akan baca hasilnya. Lalu kita bandingkan dengan kontrol dan baca hasilnya. Jika positif 1 yaitu ada kekeruhan tapi tidak ada butir-butir. Sedangkan positif 2 itu ada kekeruhan dan ada butir-butir. Positif 3 sudah keruh dan butir-butirnya sudah berkeping. Sedangkan positif 4 sangat keruh dan butir-butirnya sudah berkeping-keping. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan asam asetat 6%. Itu pertama kita isi tabung reaksi 3/4 tabung reaksi dengan urin. Saat isi 3/4, lalu kita isikan dengan dan kita teteskan dengan 3 tetes asam asetat. Lalu kita panaskan tabung yang kita ingin uji dengan 60 spiritus. Kita panaskan di area permukaannya. Lalu kita bandingkan dengan daerah permukaan dengan daerah dasarnya, apakah ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan maka hasilnya positif, jika tidak ada perubahan maka hasilnya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan protein urin kuantitatif dengan Ashberg, dengan reaksi Ashberg. Pertama adalah kita taruh urin sampai batas UR, lalu kita tambahkan reagen Ashberg dengan sampai batas R, lalu kita tutup. Lalu kita bolak-balikan 10-12 kali, tidak dikocok. Setelah itu kita diamkan secara vertikal. Lalu pembacaan dilakukan setelah 18-24 jam. Lalu hasil seperti tadi, apakah ada +1 itu adanya perubahan atau keruh, +2 adanya keruh dan butir-butiran, +3 adanya keruh dan ada butir dan berkeping, atau +4 sangat keruh dan berkeping-keping. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan glukosa urin dengan cara reduksi. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan tabung reaksi. Kita isi dengan larutan Benedict sebanyak 5 cc atau 1/4
sempat sisi tabung. Lalu kita ambil urin, kita teteskan 5-8 tetes ke dalam tabung reaksi tersebut. Jika sudah, kita masukkan dalam penakas air selama 5 menit. Atau kita bisa lakukan dengan lampu spiritus, dengan pemanasan lampu spiritus, yaitu kita panaskan dan goyangkan sampai hampir sedikit mendidih. Lalu hal yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan ujung mulut tabung reaksi tersebut sehingga tidak menghadap ke orang lain, karena bisa dapat menyebabkan penyakit yang ada dalam urin. Selanjutnya kita baca hasilnya. Hasilnya jika warna biru jernih maka hasilnya negatif. Jika positif 1 itu ada hijau dan mulai kekuningan. Positif 2 kuning keruh. Positif 3 jika warnanya jingga. Positif 4 jika warnanya merah bata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Rotera. Pertama kita akan siapkan urin. Kita taruh urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 cc. Lalu kita teteskan reagen Rotera hanya seujung pisau saja atau satu ujung pipet. Selanjutnya kita siapkan sampel lain yang sama. Lalu sampel yang ingin kita uji kita masukkan dengan larutan asam amonium pekat pada dinding tabung reaksinya. Lalu kita diamkan selama 3 menit. Lalu jika hasilnya positif, maka kita akan bisa melihat cincin ungu di atas permukaannya. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka kita bisa lihat ada cincin warna coklat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Gerhardt. Pertama kita juga sama menyiapkan urin 5 cc ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita tambahkan reagen Gerhardt. Teteskan reagen Gerhardt. Lalu dari tabung reaksi ini kita saring dengan corong dan kertas penyaring. Lalu kita tunggu. Setelah tersaring, kita teteskan lagi reagen Gerhardt. Lalu kita amati hasilnya. Jika didapat ada cincin warna ungu, maka hasilnya positif. Namun jika tidak ada cincin atau cincin warna kuning, maka hasilnya negatif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilinogen dengan cara tes busa dan tes Harrison. Pertama kita lakukan adalah mengambil urin 5 cc dan taruh. Setelah itu kita tutup dengan handscoon atau tangan, lalu kita kocok. Lalu kita lihat hasilnya. Apakah ada berbusa atau tidak? Jika tidak ada berbusa, berarti hasilnya negatif. Namun jika ada berbusa, hasilnya positif. Lalu yang perlu kita ingat, dalam tetesan bilinogen itu yang kita perlu ada urin segar. Lalu selanjutnya akan cara tes Harrison. Tes Harrison yang kita lakukan dengan cara sama seperti tadi, menaruh urin 5 cc ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita taruh larutan BaCl2 10% sebanyak 5 cc juga ke dalam tabung reaksi. Lalu kita saring. Dengan kata saringan yang ada di sini. Setelah tersaring, kita tambahkan reagen faucet ke kertasnya, bukan ke dalam saringannya, ke kertasnya. Lalu kita akan ambil kertas tersebut dan taruh di tempatnya. Lalu kita akan memperhatikan jika ada perubahan warna hijau, maka hasilnya positif. Namun jika tidak ada warna hijau, hasilnya negatif.
Kita melakukan pemeriksaan urobilinogen dengan cara wireless diamond. Yang kita perlukan adalah urin segar, dan kita taruh pertama adalah 10 cc urin segar. Lalu kita teteskan dengan pengencaran wireless diamond 1 mm. Lalu kita taruh di kertas lambang putih, dan kita lihat dari atas, bidang atas, apakah merahnya sudah masih jelas atau samar-samar. Jika merahnya masih jelas, maka pengencaran akan dilanjutkan dengan cara tuangkan 1 mm urin, lalu isikan kembali dengan 9 mm Aquades. Lalu kita bagi dua, kita taruh lagi 5 mm urin, kan tambah lagi, sisanya isi lagi dengan Aquades. Lalu selanjutnya. Lalu kita urutkan, utamain 1/20, 1/40, dan 1/80. Lalu kita teteskan dengan 1 mm rotan pengencaran wireless diamond. Lalu kita bandingkan dengan atas, dengan kertas putih, dan lihat kita dari atas, apakah terdapat merahnya sudah jelas, merahnya masih jelas atau sudah jadi samar-samar. Yang hasil yang normal adalah pada 1/20 merahnya masih jelas. Namun jika di 1/40 merah sudah tampak samar. Maka bisa kita simpulkan dengan pembacaan hasil saat di pemeriksaan urobilinogen positif di 1/20. Pada terakhir positif di 1/20 dan awal mulai negatif pada 1/40. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilinogen dengan cara Schlesinger. Pertama kita lakukan awal seperti biasa, mengucapkan 5 cc urin. Lalu kita teteskan beberapa cairan Lugol. Fungsi dari meneteskan cairan Lugol tersebut adalah untuk mengoksidasi urobilinogen menjadi bilinogen. Selanjutnya kita teteskan dengan reagen Schlesinger. Lalu kita saring dengan kertas penyaringan. Lalu tunggu, jika sudah tersaring, kita bandingkan dengan lapang gelap, karena kita ingin melihat terfluoresesi hijaunya. Lalu jika hasilnya masih gelap, maka dikatakan negatif dan bilinogennya menurun. Sedangkan jika terpantul cahaya dan dibandingkan lapang gelapnya agak warna hijau, maka di posisi 1, berarti boleh dikatakan normal. Namun jika warna hijaunya terang, maka dikatakan hasil positif 2 dan meningkat. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan sidan urin. Yang kita perlukan adalah ada mikroskop, tabung scientific fuse, lalu urin segar, pewarnaan jika diperlukan, cover glass, lens objektif, lalu pipet. Baiknya kita melakukan pemeriksaannya, yaitu dengan cara membuat 2 sampel menjadi 8 cc, lalu kemudian taruh di tabung scientific fuse. Lalu kita taruh ke scientific fuse, kita putar dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Kemudian kita tunggu sesuai dengan standar SOP, yaitu 5-15 menit, agar udara yang di dalam scientific fuse menjadi normal. Lalu kita ambil tabung scientific fuse-nya, lalu kita mengambil sisa-sisanya, yaitu dengan cara membuang secara perlahan dan ditekan.
sehingga yang tersisa dengan 1/2 cc saja. Lalu kita ambil sisa tersebut dan taruh di dalam cover glass. Maaf, di objek glass dan taruh ke cover glass. Kemudian kita periksa di dalam mikroskop. Untuk settingan mikroskopnya yang kita lakukan adalah dengan cara diafragma ditutup dan kondensator diturunkan. Dan kita memiliki dua lensa, yaitu lensa pembesaran 10 kali dan 40 kali. Untuk pembesaran 10 kali itu biasa kita akan melihat untuk melihat silinder dan epitel. Sedangkan untuk 40 yang kita dalam pembesaran 40 kita hanya untuk memfokuskan sedikit dengan cara menurunkan kondensatornya. Lalu yang bisa kita lihat adalah lebih meneliti jenis silinder ini apa, serta kita untuk melihat eritrosit dan leukosit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat jenis urin. Pertama yang kita siapkan adalah urin ini, gelas ukur 100 cc dan urinometer. Lalu di dalam urinometer ini terdapat angka berat jenis, ukuran berat jenis, dan suhu ruangan dan suhu. Ada di dalam suhu ruangan, maka di sini akan tertulis suhu 26. Nanti kita akan koreksikan. Pertama yang kita lakukan adalah menaruh urin ke gelas ukur 100 cc. Jika urinnya volumenya tidak cukup, maka ditambahkan pengenceran Aquades sebanyak volume awalnya. Lalu kita akan taruhkan urinometer dengan cara putar. Usahakan urinometer tidak menyentuh dinding dan mengambang, serta usahakan minimalkan busa pada urin. Selanjutnya, jika sudah terlihat hasilnya, maka kita akan catat. Lalu kita akan tentukan kita buat dengan sampel 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Lalu faktor koreksi urin itu dipengaruhi dari adanya, pertama itu ada suhu ruangan, adanya kadar protein dalam urin, dan adanya faktor kadar glukosa dalam urin. Oke, dalam normalnya, hasil normalnya yaitu berat jenis urin semakin waktu akan semakin bertambah, sedangkan volume urin semakin waktu akan semakin berkurang. Lalu untuk koreksi faktor ruangan, karena ruangan suhunya 26, maka yang kita lakukan adalah 26 kurang 20, lalu kita bagikan 3, lalu baru akan ditambahkan dengan ke hasil berat jenis urin. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan dengan cara cari teluk. Pertama yang kita siapkan adalah gelas ukur. Lalu kita sampel urin, kita tuangkan urin ke dalam gelas ukur atau tabung reaksi. Lalu kita ambil tas cari yang sesuai yang kita perlukan, yaitu mengambil satu, dan kemudian langsung ditutup agar tidak berubah warnanya yang di dalam. Lalu kita celupkan kertas tersebut ke dalam urin sebagai batas yang ditentukan. Lalu kita tunggu beberapa detik. Setelah itu kita tarik lagi kertas tarik celupnya, lalu kita petikan dan kemudian kita keringkan di tisu. Setelah itu kita akan baca hasilnya dengan tabung di tas cari celup. Kita baca dari bawah, yaitu dari glukosa sampai leukosit. Usahakan tidak menempel karena dapat mengubah warna-warna yang ada di tabung tersebut. Dan usahakan sesuai dengan waktu, karena dalam kurun waktu warna yang dari celup ini bisa berubah. Selanjutnya kita melakukan kertas kehamilan dengan cara direct. Dari direct biasa terdapat kertas seperti ini, kertas pengujian dan alat pengaduk. Lalu kita siapkan pipet, sampel urin, kontrol negatif, kontrol positif, dan reagen HCG. Lalu pertama kita siapkan
kita ambil sampel urin yang taruh di nomor 1. Lalu kita ambil sampel kontrol negatif ditaruh nomor 2 dan kontrol positif ditaruh nomor 3. Selanjutnya kita tambahkan 3 sampel tersebut dengan reagen HCG sesuai dengan volumenya agar reaksinya pas. Lalu selanjutnya kita aduk dengan pengaduk. Cara ingin mengaduk ke beberapa tempat, kita usahakan bersihkan dulu atau mengganti dengan pengaduk lain yang sudah disediakan di dalam kotak tersebut. Lalu kita bersihkan lagi dan kita adukkan lagi ke nomor 3. Selanjutnya kita goyangkan sedikit. Lalu kita akan baca hasilnya. Jika tes dikatakan positif, jika ada terjadi akreditasi di kontrol positif, yaitu ditandainya dengan ada bintik-bintik seperti pasir. Sedangkan kalau dikatakan negatif itu karena tidak ada aglutinasi pada kontrol negatif atau tidak ada bintik-bintik seperti pasir. Selanjutnya kita melakukan tes kehamilan dengan cara strip. Pertama kita ambil alat tes strip tersebut, lalu kita usahakan membaca manualnya untuk sampai menentukan batas mana dicelupkan dan berapa lama didiamkan. Lalu kita siapkan urin, kita taruh di tabung reaksi. Urin yang dimaksud adalah urin pagi ya dalam semua pengetesan ini. Kemudian kita celupkan sampai dengan batas tertentu dan diamkan beberapa menit sesuai dengan aturan yang ada di tes strip tersebut. Setelah itu kita ambil tes stripnya, lalu kita keringkan di tisu. Setelah itu kita membaca hasilnya. Jika terdapat 2 garis, maka dikatakan positif. Jika hanya terdapat 1 garis, maka didapatkan dengan hasilnya negatif. Namun jika tidak terdapat bentuk garis, maka hasilnya invalid. Sekian dari pemeriksaan urin dari saya, yaitu untuk blok 20 ini. Semoga bermanfaat. Saya Daniel dengan NIM 2018 083 mengucapkan terima kasih.